bersama. Dia mengundang kita untuk berjalan bersama. Dan jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga, berjalan bersama dari tingkat lokal sampai ke tingkat universal. Dan berdialog ini di tingkat lokal, Paus Fransiskus sebenarnya sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Jadi berjalan bersama itu merupakan sifat sinodal yang terdalam. Jadi penemuan kembali akar sinodal gereja ini akan mencakup proses belajar bersama dengan rendah hati. Bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Jadi kita proses belajar bersama dengan mengubah metode sinodal ini. Paus mau supaya kita berjalan bersama-sama mulai dari bawah. Dan yang hendak kita capai melalui proses sinode di gereja lokal ini adalah bahwa sinode ini hendak mengumpulkan kekayaan berjalan bersama sinodalitas itu, di mana melibatkan semua umat beriman, baik awam maupun klerus, baik individu maupun perkumpulan atau kelompok ataupun lembaga. Kita belajar bersama dengan rendah hati dalam proses sinode ini. Jadi tema sinode sidang biasa ke-16 Paus demi terwujudnya sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi dan misi. Kita semua bersatu dalam iman, kasih dan kesatuan Trinitas. Kita diharapkan untuk memiliki peran dalam pelayanan sebagai panggilan. Berjalan bersama kita dalam refleksi, dalam jumpa-jumpa kita di baik dengan kelompok-kelompok maupun individu dan lembaga ini dengan dasar dua pertanyaan pokok. Bagaimana pengalaman berjalan bersama kita masing-masing selama ini dengan gereja, dan langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus untuk perjalanan kita ke depan. Ini dua pertanyaan pokok dan 10 tema inti. Yang pertama itu teman perjalanan, yang kedua mendengarkan, berbicara, merayakan, bertanggung jawab dalam misi, dialog dalam gereja dan masyarakat, dialog dengan denominasi Kristen lain, kewenangan dan partisipasi, memahami dan memutus dan membina diri dalam sinodalitas. Ini dengan hasil yang diharapkan itu adalah suatu pendekatan naratif, kisah hidup. Kita mengungkapkan pengalaman kita apa adanya, bagaimana berjalan bersama kita selama ini. Dari sintesis akhirnya bisa dibuat berdasarkan hasil kita bersama yang diproses dengan langkah-langkah menggunakan media dan metode, diuraikan oleh setiap gereja. Pada akhir karya mendengarkan dan discernment akan merupakan kontribusi kita bagi perjalanan gereja universal. Ini dasar Alkitabiah gerakan sinode, bahwa gerakan roh yang sama dalam karya misi Yesus Kristus sinode itu. Tunis datang ke dunia untuk menaburkan sabda dan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah tanpa membeda-bedakan orang. Paus Fransiskus tidak hanya memanggil para uskup untuk bersinode, tapi memanggil seluruh gereja untuk berjalan bersama-sama, mulai dari tingkat gereja lokal, lalu kontinental, dan yang berpuncak di mondial di Vatikan nanti. Jadi kita di keuskupan kita ada 3 konsultan sinodal. Yang pertama kelompok, yang kedua adalah lembaga, yang ketiga adalah individu. Kita yang di paroki bertanggung jawab hanya di kelompok, ingat. Yang di tingkat lembaga nanti kami yang di keuskupan. Yang kedua di sini adalah kelompok kategorial, dan kelompok kategorial itu begitu banyak di paroki-paroki. Pengantarnya begini. Dan ini kita tidak bisa baca untuk kelompok di KPK, tidak bisa. Tapi ini bahasa puitis
yang menggambarkan bagaimana berjalan bersama selama ini di gereja lokal kita. Mula pertama adalah kontas gabungan. Orang serani berkumpul berdoa kontas. Lalu mereka berjalan bersama dengan nyanyian mengantar panji sang Bunda sampai batas. Kontas gabungan kemudian berganti nama menjadi komunitas basis gereja nih. Tapi ada perkembangan perjalanan di gereja lokal Kuskupan kita yang dari repelita ke repelita, dari sinode ke sinode 6, sinode terakhir 7 kemarin. Lalu mereka bersekutu dalam komunitas iman, harap dan kasih, menghidupi sabda dan sakramen, aktif berpartisipasi agar mandiri, sembari mengintegrasi aneka aspek demi transformasi perubahan, bukan hanya untuk mandiri lahiriah, melainkan pula tentang hati misi. Maka pertanyaannya dalam diri, kita harus bertanya dalam diri, apakah kini persekutuan mereka lebih dalam? Setelah sekian lama dia ada di kuskupan ini, KBG kita seperti apa? Semakin banyak orang berkumpul atau semakin banyak pisahkan diri, tidak mau terlibat dalam kehidupan gereja? Apakah partisipasi lebih penuh? Oh, ternyata tidak. Mereka akan cerita itu. Dan apakah misi mereka lebih berbuah? Aku bergumam bertanya dalam diam. Lalu tahap berikut, di bagian berikutnya adalah menggali pengalaman bersama dengan pertanyaan pokok tadi tidak boleh dilupakan. Lalu kita beralih ke langkah pertama, eksplorasi pengalaman berjalan bersama. Seperti apa? Dari dua pertanyaan pokok itu kita eksplorasi seperti apa. Yang pertama, apakah Bapak Ibu saudara-saudari, sebut konsultan sinodal, KBG, saling mengalami diri sebagai teman perjalanan dalam keseharian hidup? Itu maksudnya. Bisa ada kreasi sendiri, bisa. Yang penting jangan berubah pertanyaan dari Paulus. Yang kedua, apakah Bapak Ibu saudara-saudari menjadi ruang terbuka dan bersaudara untuk saling mendengarkan tema ini baru dan berbicara? Selama ini seperti apa? Pertanyaan ini kan ada di antara anggota KBG, tapi pertanyaan bisa dirubah lagi, bisa dikembangkan lagi. Apakah selama ini proses di pleno DPP misalnya, pastor-pastor atau tim DPP masih mendengarkan suaramu atau tidak? Apakah kesempatan untuk berbicara diberikan atau tidak? Masuk dalam tema ini. Intinya selalu saya beritahu, yang tema-tema ini tidak boleh dirubah. Bisa toh? Untuk melihat perjalanan bersama selama ini dengan gereja. Jadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu saudara-saudari terlibat dalam ibadat dan perayaan liturgi, khususnya dalam dan ekaristi, dalam khususnya sabda dan ekaristi, mulai dari persiapan, ada latihan-latihan, merayakan bersama atau tidak, merayakannya atau tidak, lalu dia bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Oh, apakah Bapak Ibu saudara-saudari terbuka berdialog dalam gereja? Tema berikutnya, berdialog dalam gereja dengan sesama KBG, kelompok kategorial dan masyarakat, dan dengan denominasi Kristen lain serta agama-agama lain. Dan tema-tema ini ada di dalam eksplorasi itu. Kita dua langkah yang kedua adalah setelah kita lihat berjalan bersama seperti apa tadi, kita lihat kembali pengalaman berjalan bersama seperti apa. Ini pertanyaan pertama. Sukacita apa yang ditimbulkan, dirasakan, dialami dari pengalaman berjalan bersama ini? Sebagai anggota gereja, aku merasa kegembiraan seperti apa? Kesulitan atau hambatan apa yang ditemui dalam perjalanan bersama selama ini? Atau luka, pengalaman pahit, dia lalu wawasan apa yang telah diterima dari pengalaman berjalan bersama itu? Wawasan, kita kalau pakai wawasan, orang di kampung tidak mengerti. Tapi hal-hal positif apa? Ide-ide apa yang cemerlang yang kau dapat dari pengalaman itu? Lalu, di mana dalam pengalaman-pengalaman itu ada suara roh bergema? Suara, kalau kita tanya ke umat, mana mereka tahu tentang suara roh bergema? Tapi hal-hal positif apa yang membuat engkau lebih maju ke depan dari pengalaman selama ini? Oh, langkah ketiga, mengumpulkan buah-buah untuk dibagikan. Setelah kita berjalan bersama dan pengalaman berjalan bersama itu ada dalam realitas, kita kumpulkan buah-buah apa yang kita pakai untuk jalan ke depan. Poin-poin apa yang harus diteguhkan dalam pengalaman berjalan bersama ini? Prospek-prospek perubahan apakah yang harus diharapkan? Saya mau pastor-pastor harus turun dari KPD ke BG dan memberkati rumah-rumah kami supaya COVID itu segera lenyap. Semacam itu. Karena kita memancing orang untuk bercerita bagaimana membuat hal-hal seperti ini, apakah bisa tidak dari langkah-langkah itu dikonkretkan saja oleh Pak Hendarto bahwa ini beberapa kali pertemuan yang harus dibuat? Kalau bahwa dari semua yang ada ini lalu dibuat dalam satu kali pertemuan,
kalau masing-masing orang kita mengharap mereka bercerita, ataukah kita cara pancing bagaimanapun umat ada yang tidak mau cerita dan sebagainya, banyak kesulitan yang akan kita temui dalam proses ini. Maka apakah bisa fasilitator bisa meramu ini secara baik lagi atau dari sempas, supaya ada beberapa langkah-langkah. Langkah pertama eksplorasi ini saja dulu, omong tadi saya dulu. Langkah pertemuan berikut dia baca ulang kembali langkah eksplorasi itu bagaimana mereka jawab lagi langkah kedua itu sampai dengan langkah keempat. Jadi proses itu terus berulang beberapa kali perjumpaan. Lalu bagaimana praktisnya untuk fasilitator? Diberi kebebasan ke paroki dan dekanat. Contoh, kalau kita mulai dengan kelompok KBG seluruh paroki yang mesti menjadi konsultan, dan juga kelompok-kelompok kategori dalam paroki yang ada. sesuai dengan pembicaraan di tingkat kami, tingkat tim penyelenggara, wajib hukumnya adalah KBG dan kelompok kategori. Kalau seperti saya katakan kami KBG atau di kelompok kategori kita bisa jangkau, tetapi bagaimana sebenarnya berkaitan dengan kelompok-kelompok yang agak sensitif, misalnya yang anti klerus misalnya, itu saya pikir tidak bisa dilakukan bersama. Yang anti klerus itu ada di konsultan sinodal individual. Terus Bapak Paus benar Franciscus itu nate idegaku. Tapi bibo lain nih. Dia akan itu sudah di foto aku. Terus Bapak Paus yang benar Franciscus nahuda tite mari tite pertemuan dengan sinode pas memang hal boleh? Baik. Sinode DP dalam satu yang pertama tuh kita satu Tuhan. Kita percaya satu Tuhan dalam satu kelompok, kita percaya satu Tuhan. Terus dalam sama-sama dan maksud petite tapi satu turunan. Seperti Bapak Adam dan Hawa tidak tahu kan, dan satu turunan sampai ke detik kita nabi. Bapak Paus Maripe, Tite harus bersumpah anak-anak, kita gerak rutu-rutu, tetapi nak mau dengar. Kita mau tuh, Maria, kita mau matera, kita mau nanti TP aku, supaya tidak hidup satu, aku terpecah belah. Aku kemarin kakak Arin, tapi kau negeri terus. Jadi tidak harus bersatu jalan sama. Seperti apa? Karena itu untuk menjawab hal-hal ini, maka teman-teman orang muda yang sudah hadir di sini, baiklah kita diajak untuk masing-masing melihat, merenungkan kembali kira-kira seperti apa perjalanan teman-teman selama ini mengambil bagian berpartisipasi dalam kegiatan anggota gereja, dalam kegiatan-kegiatan orang muda di setiap level yang demikian. Kita bisa berbagi itu dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana teman-teman melihat realitas dan mimpi tadi, juga berkaitan dengan pengalaman teman-teman selama ini berjalan bersama yang terjadi dalam gereja partikular. Teman-teman rasa bisa membagikan pengalaman, pada kesempatan ini saya berikan. Dan seperti ini sesuai yang saya alami sendiri, walaupun saya baru masuk di OMK, tapi saya mengalami ada rasa yang kurang menghargai. Dari dasar itu kerjasama akhirnya mulai hilang, sehingga tidak menghargai teman-teman yang lain. Terima kasih atas sharing yang sangat menghidupkan. Anak ini sudah sampai kepada bagaimana pihak dalam oleh Bapak. Lalu ni Bapak dah, go lanjut deh Bapak dah ni. Jadi Bapak dah naik mah jadi go sambung ni. Tahun lagi ni, sambung ni supaya nak akhirnya mari-mari kita mengaku tak paham ada kan. Jadi Bapak dah. Padahal kita mah kadang tidak senang tahu nih yang Bapak dah tapan mari ni bahwa gue bersyukur bahwa gue
punya istri di rumah yang sangat setia mendampingi Koe dan termasuk membangunkan saya untuk pergi ke gereja. Ketika saya sebagai pemimpin Dewan Stasi juga saya bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan pendampingan anak Tiga Raja, juga mereka juga kita langsung kami sama-sama dengan anak Tiga Raja menuju sudah rumah. Walaupun mereka itu ada yang sudah tua, ada juga sedang sedang, dan mereka juga masih setia untuk terlibat di dalam doa bersama. Ajaran-ajaran Santa itu sendiri, sehingga hal-hal itu juga menjadi perhatian sorotan kami sebagai pemimpin stasi untuk Bapak Stokrofi, karena hal-hal seperti itu melanggar di dalam ajaran Santa itu sendiri. Mungkin hanya itu saya kembalikan. Senang karena dipercayakan oleh anggota untuk menjadi pengurus dan memimpin itu mama-mama tua semua. Kemudian dalam berjalan bersama kami lihat bahwa relasi antara kami mama-mama Santa Ana dengan pastor itu berjalan dengan baik. Satu tantangan untuk kami mama-mama Santa Ana itu bahwa kami takut kalau kelompok ini tidak relevan lagi untuk kita punya tempat, kita punya propi dan stasi. Ini kami mama-mama di sana tuh 70-an, 60-an, dan untuk regenerasi kita mulai berkurang. Mama-mama Santa Ana itu mereka punya bagian tersendiri dalam doa kematian. Katakanlah hari kedua setelah orang meninggal, itu bagian mama-mama Santa Ana untuk punya hari berdoa bagi orang mati. Maka ini saya rasa itu solidaritas duka yang cukup nyata dari mama-mama Santa Ana di kelompok kami dalam berjalan. Lalu kegiatan peribadatan penguburan mereka ada laki-laki, tapi Santa Ana yang anggota Santa Ana yang meninggal saja yang begitu, laki-laki tidak. Jika beliau meninggalnya, kami bersama dengan anggota kami semua itu kami keliling berdoa bersama mulai dari dia meninggal sampai dia pergi, sampai kami itu kebersamaan kami. Omong dari pengalaman berjalan bersama selama ini. Jadi tidak bisa, apalagi fasilitator bilang, jadi kita mulai beroroni, peton negatif, ake tandora yang menimu, yang betul ake tandora mu. Sekali lagi, fasilitator itu bukan katorden. Jadi sederhana saja kan. Kesana langsung tanya, langsung ngomong tadi pembukaan sudah gagal, menurut saya. Pembukaan sudah gagal, lalu tinggal dijelaskan sedikit pengantar tentang sinode itu pakai bahasa. Sederhana sekali itu. Jadi waktu kamu sebarkan doa sinode itu sudah mempersiapkan umat dan kesadaran bahwa Roh Kudus bekerja melalui kita. Kita pun tugas itu mengefektifkan peran Roh Kudus. Kita bikin nanti undang pertemuan dan segala macam, proki-proki harus biaya dan segala macam. Ini kali ini dalam sejarah gereja kita membiayai sinode gereja universal. Paus meminta kita menghindari 3 risiko. 1, jangan terlalu elitisme. Lalu yang kedua, jangan terlalu idealis, jangan terlalu rasional, jangan terlalu intelektual. Lalu yang ketiga itu menghindari risiko komplain itu. Bahasa Inggrisnya apa? Komplasensi. Oh, itu kami sudah biasa itu. Jadi dia minta kita refleksi dan segala macam, bukan kita tepuk dada, oh itu kami katorden dari dulu itu harus minta. Pertemuan umat sangat populis, sederhana, apalagi 3 syarat itu sederhana, mudah diakses dan terbuka untuk semua. Jadi prosesnya, medianya, metode itu harus memenuhi 3 syarat itu, sederhana, mudah diakses dan terbuka untuk semua. Siapa saja dia mau tidak sekolah ke apakah, tapi bagaimana caranya teman-teman. Misalnya bagaimana rasa selama ini itu gereja menemani kamu tidak? Seperti itu. Kamu didengarkan tidak? Kalau boleh, tadi masih membaca juga pertanyaan, kalau teman-teman mendalami itu bisa lebih menguasai, lebih spontan untuk berproses. Di penghujung kegiatan kita ini saya hanya menyampaikan 1-2 hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, kita sudah melakukan loka karya orientasi di tingkat dekanat, dan sebenarnya yang lebih penting itu ada di tingkat paroki. Maka setelah kita melakukan loka karya tingkat dekanat, kita kembali untuk menyelami, mendalami, mempelajari dokumen-dokumen bahan. Lalu kita mulai merancang untuk kegiatan loka karya di tingkat paroki. Kita juga menentukan bersama jadwal sampai kapan di tingkat paroki selesai dengan konsultansi ya, sinodal ini. Sehingga dengan demikian kita merancang kapan kita melakukan sinode tingkat dekanat. Tentu sinode tingkat dekanat kita juga perlu menyiapkan tim kita, jadi tim yang untuk mempelajari naskah yang berasal dari proki-proki. Sehingga saya minta kesediaan kita semua, para pastor dan juga koordinator tingkat dekanat Pak Lawrence, dan juga mungkin beberapa rekan guru agama katekis yang boleh kita berjalan bersama untuk mempersiapkan sinode para uskup tingkat dekanat. Terima kasih banyak untuk kita semua, Romo Yonas dan teman-temannya yang sudah mengatur kita di dalam proses loka karya orientasi ini. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kita yang ada di bagian belakang yang sudah menyiapkan untuk kita minum dan makan. Ini saja yang saya sampaikan untuk kita, dan paling terakhir tentu terima kasih dari kita semua untuk Romo Ancis, Romo Tote, dan Romo Tisto serta Romo Yansen yang dengan setia memandu menyertai kita dalam acara kita hari ini. Dan dengan resmi saya menutup loka karya orientasi bagi para fasilitator tingkat dekanat Adonara. Sekian dan terima kasih.